Presiden Amerika Donald Trump memberikan peringatan keras kepada Hamas usai tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Trump menegaskan bahwa Hamas harus segera melucuti senjata sebagai bagian dari komitmen perjanjian damai. Jika tidak, Washington akan mengambil tindakan tegas. Trump mengaku telah berkomunikasi dengan Hamas melalui utusan khusus Amerika Steve Witkoff dan menantunya Jared Kushner. Keduanya bertemu negosiator tinggi Hamas untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana damai Gaza. Ancaman Trump muncul meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika telah berlaku dan sebagian besar sandera telah dibebaskan. Namun Trump menilai tugas belum selesai karena Hamas belum mengembalikan seluruh jasad sandera yang tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan syarat utama untuk menjaga perdamaian di Gaza, yaitu pelucutan total senjata Hamas. Ia memperingatkan tanpa demilitarisasi, kekacauan akan kembali pecah di wilayah tersebut. Pernyataan itu sejalan dengan sikap Presiden Amerika Donald Trump yang menjadi mediator utama dalam kesepakatan damai Gaza. Namun Hamas menolak syarat tersebut, memicu ancaman keras dari Trump yang menyatakan Amerika akan melucuti Hamas jika mereka menolak. Ketegangan meningkat setelah Israel menuduh Hamas lambat mengembalikan jenazah sandera sesuai perjanjian gencatan senjata. Hamas kemudian menyerahkan 4 jenazah tambahan pada Selasa 14 Oktober setelah sebelumnya mengembalikan beberapa lainnya. Israel menilai keterlambatan itu sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani. Gencatan senjata di jalur Gaza kembali diuji setelah pemerintah Israel menunda pembukaan perlintasan Rafah dan memotong separuh bantuan kemanusiaan. Langkah itu diambil setelah Hamas terlambat mengembalikan seluruh jenazah sandera Israel seperti yang disepakati dalam gencatan senjata. Dalam laporan The Guardian, Israel menyebut Hamas seharusnya menyerahkan 4 jenazah tambahan pada awal pekan, namun baru dilakukan pada Selasa 14 Oktober. Palang Merah menyatakan proses pencarian di reruntuhan Gaza sangat sulit, sehingga pengembalian jenazah memakan waktu lama. Namun pemerintah Israel menilai keterlambatan itu disengaja dan akhirnya memberi sanksi mengurangi jumlah truk bantuan dari 600 menjadi 300 per hari. Israel juga menunda pembukaan perlintasan Rafah yang semula dijadwalkan pada Rabu 15 Oktober. Selain pembatasan bantuan, militer Israel menembak mati 9 warga Palestina di kota Gaza dan Khan Yunis dalam 2 insiden terpisah. Israel mengklaim tembakan dilepaskan setelah peringatan berulang kali kepada warga yang dianggap mencurigakan. Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Arab sepakat menyalurkan dana 70 miliar dolar Amerika untuk membangun kembali Gaza. Dana tersebut difokuskan pada rekonstruksi infrastruktur vital seperti rumah, sekolah, rumah sakit, jaringan air dan listrik, serta pembersihan puing-puing. Perwakilan UNDP, Jaco Cilliers, mengatakan bantuan internasional ini menjadi bagian dari upaya besar-besaran untuk menata ulang Gaza secara berkelanjutan. PBB menjelaskan rekonstruksi akan menerapkan prinsip ramah lingkungan, termasuk energi surya dan sistem perumahan tahan bencana. Laporan UNOSAD menyebut lebih dari 83% bangunan di Gaza hancur berat, meninggalkan 55 juta ton puing yang harus dibersihkan. PBB memperkirakan pemulihan penuh Gaza akan memerlukan waktu puluhan tahun karena skala kerusakan yang luar biasa. Organisasi Hak Tahanan Palestina melaporkan lebih dari 9.000 warga Palestina masih ditahan Israel meski kesepakatan pertukaran tahanan telah berjalan. Dalam laporan Pusat Studi Tahanan Palestina kepada Al Jazeera, sedikitnya 3.500 orang ditahan di bawah sistem penahanan administratif yang memungkinkan Israel menahan seseorang tanpa dakwaan maupun proses pengadilan dalam waktu tak terbatas. Selain itu, ratusan warga Gaza juga ditahan berdasarkan undang-undang pejuang yang melanggar hukum, termasuk 52 perempuan, sekitar 400 anak di bawah umur, serta puluhan tenaga medis, jurnalis, dan warga sipil yang dituduh melakukan penghasutan. Pertukaran terbaru dilakukan bersamaan dengan gencatan senjata, di mana 20 sandera Israel dibebaskan dari Gaza. Ini menjadi pertukaran ketiga sejak awal konflik 2 tahun lalu. Israel dilaporkan kembali memberlakukan pembatasan baru terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza, serta menegaskan tidak akan membuka kembali penyeberangan Rafah seperti yang dijadwalkan.
Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Menurut laporan, pasukan Israel juga menewaskan sedikitnya 9 warga Palestina dalam serangan di wilayah utara dan selatan Gaza. 6 orang dilaporkan tewas di kota Gaza, sementara 3 lainnya gugur di Khan Yunis. Militer Israel berdalih bahwa pasukannya menembak karena merasa terancam oleh sekelompok keluarga yang mendekat di wilayah utara Gaza. Selain itu, Israel telah memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahwa mulai Rabu 15 Oktober 2025, hanya 300 truk bantuan yang akan diizinkan masuk setiap hari atau setengah dari jumlah yang semula disepakati. Catatan dari Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah atau COGAT, lembaga militer Israel yang mengatur arus bantuan ke Gaza, juga menegaskan bahwa bahan bakar dan gas tidak akan diizinkan masuk, kecuali untuk kebutuhan infrastruktur kemanusiaan tertentu. Otoritas Israel juga memastikan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir akan tetap ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan baru ini muncul hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan gencatan senjata itu rapuh.